Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita nyanyikan lagu dari awal, lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam situasi apapun kita sama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berpegangan tangan, bersatu iman. Biar Tuhan yang sertai setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi meninggal
jadikan kami satu. Mari kita lebih sungguh lagi, kita satukan hati kita untuk Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan, kami mau membawa hati kami Tuhan. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin sama-sama sembah Engkau Tuhan. Kami ingin bersatu hati Tuhan. Yes, biar Kau yang ada di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita hari ini boleh mengadakan ibadah online kembali bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Filemon, Jakarta Timur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam kasih karunia Allah. Yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, kita akan baca ayat-ayat demi ayat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Garis bawahi, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara di dalam Kristus. Tuhan memberikan kasih karunia atas hidup saya dan saudara. Ya, kita diselamatkan bukan hasil usaha manusia. Kita telah diselamatkan dalam karya keselamatan Kristus. Dan kita diberikan satu hidup yang baru, ciptaan baru. Ya,
ciptaan Allah sendiri yang dirancangkan dari semula di dalam Kristus Yesus. Rancangan yang sudah dipersiapkan di dalam Kristus bagi saya dan saudara sebetulnya. Ya, dikatakan dan kita oleh karena kasih karunia Kristus kita berada dalam rancangan Allah yang semula itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang sebetulnya Tuhan mau apa yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus. Yang mendorong menciptakan hidup saya dan saudara berada dalam satu rancangan yang indah daripada Tuhan. Yang semula telah ditetapkan di dalam setiap hidup manusia. Yang pertama adalah bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki karakter yang sudah dirancangkan oleh Allah. Yaitu di dalam Kristus. Rancangan Allah atas hidup saya dan saudara, yaitu karakter Kristus. Karakter ini yang penting di dalam hidup setiap saya dan saudara. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia di dalam Kristus, dia memiliki karakter yang diubahkan, karakter yang lama masuk dalam karakter yang baru, yaitu karakter Kristus itu sendiri, saudara. Oleh sebab itu, hidup saya dan saudara seharusnya kita memiliki karakter-karakter Kristus yang kuat, saudara. Ya, di tengah-tengah hidup saya dan saudara, karakter itu terus bertumbuh, terus bertambah-tambah. Hal yang baik yang ada dalam hidup saya dan saudara. Hidup kita diabdikan kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ketika kita di tengah-tengah tantangan hidup saya dan saudara, hari-hari sekarang ini kita bisa tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita terus memiliki hidup yang berharap kepada Tuhan. Hidup yang menaruhkan pengharapan bahkan semangat yang daripada Tuhan. Ya. Dalam misinya Tuhan tidak pernah menyerah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup Kristus itu sendiri. Ketika dia datang ke dunia ini, ada tugas besar yang dia harus kerjakan. Dia lakukan itu dengan penuh pengabdian dan kesetiaan. Dia tidak menyerah, saudara. Sampai apa yang Tuhan rancangkan, Allah rancangkan dalam hidupnya, itu boleh berhasil, itu boleh diselesaikan lewat karyanya. Yaitu di muka bumi ini, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Hidup saya dan saudara, kita berada dalam tugas yang besar dari yang pada Tuhan. Hidup ini adalah misi yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita terus boleh mengerjakannya. Ya, dengan semangat, dengan penuh antusias, dengan sukacita. Tidak mudah menyerah, saudara. Meskipun ada tantangan-tantangan hidup kita. Tetap iman dan pengharapan saya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Saya percaya, saudara percaya bahwa bersama dengan Kristus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya kuasa. Dia yang akan menopang di tengah-tengah kehidupan, di tengah tantangan hidup saya dan saudara. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menyerah. Kita tidak perlu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi kita berputus asa. Karakter Kristus, karakter yang kuat di dalam pengharapannya ada di dalam hidup saya dan saudara. Di dalam kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa ciptaan Allah di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru mendorong hidup saya dan saudara adalah hidup yang dikuduskan bagi Kristus. Yaitu bahwa Tuhan mau rancangan yang ada di dalam hidup saya dan saudara di dalam Kristus adalah Tuhan merancangkan supaya hidup kita adalah hidup yang dikuduskan bagi Kristus. Yaitu hidup yang dikhususkan bagi Kristus. Kata kudus itu adalah kita dipisahkan, dikhususkan bahwa hidup kita diabdikan. Yaitu untuk Allah di dalam Kristus. Bukan untuk yang lain, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bukan untuk hal yang duniawi. Maka pencarian saya dan saudara di dalam hidup kita saat-saat ini seharusnya
Targetnya adalah kita bahwa kita sedang mengabdikan hidup kita itu untuk Kristus. Untuk melakukan apa yang menjadi rancangan, kehendak yang Allah tetapkan di dalam hidup setiap kita masing-masing, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini jangan kita sia-siakan. Hidup ini kita menjadi suatu ajang kesempatan, saudara, untuk kita hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa, ya. Hidup yang kudus adalah hidup yang takut untuk berbuat dosa kepada Allah. Takut untuk menyanyiakan hidup itu sendiri, ya, dengan melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita dipersiapkan di dalam Kristus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi yang suci, yang kudus, yang dipersiapkan dalam Kristus untuk hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari sekarang ini, biarlah kita boleh menata hidup saya dan saudara kembali sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita merenungkan di tengah-tengah hidup kita yang susah sekarang ini. Apakah hidup saya dan saudara kita dikhususkan bagi Allah, bagi Kristus. Artinya bahwa kita dipersiapkan hidup kita sekalian masing-masing untuk dapat menjadi suatu persembahan, untuk menjadi berkat bagi kerajaannya, bagi Allah, bahkan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau selama ini mungkin kita justru banyak melukai lewat cara-cara hidup kita, perkataan kita, mungkin dan bahkan tindakan kita yang melukai banyak orang, yang menyakiti banyak orang. Hari-hari sekarang ini kita mau berubah. Di tengah-tengah hidup yang sudah serba susah sekarang ini, kita mau hidup kita menyadari bahwa ada rancangan besar yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita masing-masing untuk kita memiliki satu kehidupan, yaitu yang meneladani Kristus. Kristus dalam hidupnya, dia melayani, dia sambil berkeliling dan sambil berbuat baik. Oleh sebab itu teladan itu yang kita kerjakan untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh mengalami, boleh menerima, boleh merasakan apa yang ada di dalam hidup kita. Dengan memiliki karakter Kristus yang baik, mereka boleh melihat dan bahkan mengalami yang baik dari hidup kita masing-masing. Dan mereka boleh memuliakan Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi dialah pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini untuk mengingat akan kasih Allah atas setiap kita. Untuk kita masuk dalam persekutuan dengan Allah dalam Kristus lewat perjamuan kudus pada hari ini. Persiapkan roti dan anggur pada tangan kanan saudara masing-masing. Saudara persiapkan. Kita akan nyanyikan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Untuk kita mengingat dan percaya akan kasih Tuhan, akan kebesaran kasih Allah. Roti dan anggur ini adalah bukti kebesaran karya Kristus dalam hidup manusia. Sehingga kita boleh bersekutu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya yang menyelamatkan kita sekaliannya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan sekali lagi, mengingat Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara karena kasih-Nya kepada kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Ini letakkan cawan pada tangan kanan saudara. Cawan ini lambang darah Kristus, darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa saudara dan saya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang berisikan anggur yang ada pada tangan kanan saudara adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita
kita mau berdoa kepada Allah. Karena Dia Allah yang sudah mengasihi kita. Dia yang sudah berkorban, bahkan mengorbankan dirinya bagi tebusan atas setiap kita orang-orang yang percaya. Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Kami akan puji dan syukur, terima kasih untuk persekutuan roti dan tubuh Kristus. Yaitu roti dan anggur yang adalah lambang tubuh Kristus dan darah Kristus yang ditumpahkan, yaitu bagi kita kami sekaliannya untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur untuk kami boleh mengingat kembali akan kebesaran dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pengabdian kami terus wujudkan. Karena cinta kasih kami kepadamu, kami boleh tetap setia, kami terus tetap boleh dengan semangat untuk mengabdikan hidup kami, mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga, kuduslah Tuhan, bagimu puji hormat kemuliaan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Dialah Allah Alfa dan Omega, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.